Waktu saya itu memang saya gunakan berkarir dan mengabdi di kegiatan kepemiluan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, namanya juga familiar di Provinsi Jambi, apalagi di saat Pesta Demokrasi. Baik pemirsa, telah hadir bersama kita Asnawi Rifai, seorang Ketua Bawaslu Provinsi Jambi dan juga merupakan seorang pengusaha peternakan saat ini. Baik, apa kabarnya Pak Asnawi? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Iya, Adik Salsa, apa kabar? Bagaimana baik? kegiatan? Ya. Saya baik Pak. Terima kasih Pak sebelumnya sudah memberikan kesempatan kita untuk mewawancarai Bapak pada hari ini. Sama-sama. Bagaimana Pak sebelumnya tentang perjalanan karir Bapak untuk sampai pada titik ini? Ya, kalau cerita tentang karir Dek Salsa tuh panjang sekali. Panjang ya Pak panjang, ya? Karena jadi banyak lika-liku kehidupannya banyak. ya. Jadi saya itu menjadi penyelenggara pemilihan umum ini ya saat sampai dengan hari ini itu lebih kurang hampir 19 tahun. 19 tahun berada jadi karir, di titik ini. Ya, karir saya itu dimulai dari saya ketika menjadi anggota KPU pada periode 2003-2008. Saat itu saya masih mahasiswa statusnya. Nah, sebagai apa Pak di KPU? Anggota KPU Muara Jambi. 2003-2008, 2008-2012 saya menjadi ketua KPU Muara Jambi. Setelah itu 2008-2012 ya jadi ketua KPU Muara Jambi, lanjut 2012 sampai 2017 ketua Bawaslu Provinsi Jambi. 2017 sampai dengan hari ini saya masih menjabat ketua Bawaslu Provinsi Jambi. Ya, jadi persis waktu saya itu memang saya gunakan berkarir dan mengabdi di kegiatan kepemiluan demokrasi. Nah gitu. Sampai ke titik ini berarti banyak hal-hal yang Bapak lalui sebelumnya ya Pak ya, dari pengalaman menjadi anggota KPU, sempat menjadi ketua KPU Pak, atau langsung sempat. Sempat ya? Iya, 2008-2012 saya menjadi ketua KPU Muara Jambi pada saat itu. Jadi saya ini kan hidup dan berkembangnya di organisasi. Dulu ketika masih SMP, SMA, kita dipercayakan oleh guru-guru termasuk teman-teman di SMP, SMA itu menjadi ketua OSIS. Nah, jadi tumbuh semangat berorganisasinya itu memang dari bawah. Lalu setelah tahun 2002, waktu masih mahasiswa, saya punya inisiatif. Karena memang basic saya itu dari organisasi himpunan mahasiswa Islam, lalu saya mendirikan organisasi paguyuban mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muara Jambi 2002-2004. Langsung saya ditunjuk oleh teman-teman saat itu menjadi ketua pertama Ikatan Mahasiswa Muara Jambi. Jadi pendirinya Pak ya? Ya, pendirinya. Yang sering dibilang IMMJ? IMMJ, Ikatan Mahasiswa Muara Jambi. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini organisasi paguyuban ini masih berdiri, adik-adik mahasiswa berjalan, masih berjalan dan melaksanakan aktivitas. Kemudian saya melihat potensi Muara Jambi begitu besar. Muara Jambi itu wilayah tempatnya berada di melingkari kota Jambi. Kemudian posisi yang lain di mana perguruan tinggi itu sebagian besar, perguruan tinggi besar ada di Muara Jambi. Oleh karenanya saya kira kalau
potensi mahasiswa ini diwadahi menjadi tempat di mana mahasiswa bisa berdiskusi, kemudian bersilaturahmi, menelurkan ide-ide dan seterusnya, maka wadah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jambi ini adalah wadah yang sangat baik, strategis. Sangat besar ya. Ya, dari sisi intelektualitas, memberi masukan untuk perbaikan Muhammadiyah Jambi, untuk kemajuan Muhammadiyah Jambi. Gitu. Oleh karenanya Ikatan Mahasiswa Jambi itu sebagai awal bagi saya untuk menampakkan ke organisasi yang lain. Nah, kemudian juga saya pernah menjadi Ketua Karang Taruna Muhammadiyah Jambi, kemudian juga pengurus KNPI masa itu. KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Muhammadiyah Jambi. Nah, dari sinilah mungkin semangat untuk berorganisasi itu kemudian pada tahun 2003 ketika seleksi KPU pertama di Muhammadiyah Jambi. Ada tahapan seleksinya juga ya Pak ya? Saya hobi juga berdiskusi tentang pemilihan umum. Kala itu kita tahu bahwa di 2004 adalah pemilihan pertama presiden, wakil presiden, kemudian pemilihan DPR secara langsung terbuka. Nah, di sini saya mencoba keberuntungan untuk ikut seleksi KPU pertama dan alhamdulillah ternyata lulus. Nah, untuk karir kepemiluan di situ dimulai 2003. Nah, memang menariknya di pemilu ini adalah satu, kita memiliki waktu untuk bekerja itu timingnya sudah diatur oleh undang-undang. Misalkan tahapan pemutakhiran daftar pemilih itu misalkan dilaksanakan harus 2 minggu. Nah, 2 minggu harus dilaksanakan itu. Kemudian kita bersosialisasi 3 bulan misalnya, kita laksanakan kegiatan tahapan itu. Nah, sehingga memang untuk proses-proses kepemiluan itu memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, lalu banyak hal yang kita dapatkan. Untuk pengalaman ya tentunya. Itu. Baik pemirsa, telah kita berbincang-bincang pada hari ini bersama Pak Asnawi terkait perjalanan karirnya. Berawal dari menjadi seorang aktivis, bergelut di bidang organisasi tentunya, sehingga menghantarkan Pak Asnawi berada di titik ini. Tarik lagi Pak Asnawi ke usahanya. Kebetulan sekarang menjadi seorang pengusaha peternakan ya. Itu bagaimana nih Pak perjalanannya? Ataukah berdirinya sejak menjadi ketua Bawaslu ataupun baru-baru ini gitu? Ya, saya ini kan tinggal di kampung, Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota. Tinggal di Kedemangan, Muaro Jambi ya Pak ya? Ya, waktu saya masih muda kan tinggal sama orang tua di sana. Wilayah kami itu adalah wilayah tempat pertanian seperti padi, palawija, kemudian pertanian lembut, bukan perkebunan ya. Iya. Nah, kami hidup dibesarkan dari hasil pertanian itu. Sehingga kami sudah dididik bagaimana memelihara sapi, memelihara kambing, ya kan. Kemudian di setiap rumah di kampung-kampung itu tentu ada bebek atau ayam kan. Nah, itu kita biasa memelihara itu. Sehingga kita juga ingin tidak jauh-jauh dari sektor pertanian, karena memang sektor pertanian, kemudian peternakan itu sumber kehidupan kita. Orang tidak bisa hidup tanpa makan nasi, ya kan? Tanpa makan sayur, mayu dan seterusnya, termasuk daging, ikan dan lain-lainnya. Oleh karenanya saya berpikir bahwa tidak bisa kita meninggalkan sisi aspek pertanian dan peternakan ini. Nah, saya punya pengalaman tentang itu sehingga saya berusaha untuk mengembangkan. Sehingga pada tahun 2006 saya itu membuat kandang ayam dulu. Kandang ayam open terbuka. Itu bekerjasama dengan perusahaan ayam. Perusahaannya di Jambi, Pak? Perusahaan di Jambi, kita bermitra namanya, mitra ayam. Saya juga merasakan manfaatnya, keuntungan daripada bisnis ayam kerjasama dengan perusahaan ini. Oleh karenanya saya kira dengan sistem yang sekarang yang ditawarkan oleh perusahaan, dengan sistem peternakan closed house, di mana closed house itu temperatur cuaca ayam, kemudian pakan dengan sistem
otomatis, ya kan, modern, dan tidak berdampak lingkungan yang tidak pencemaran lingkungan tentunya pencemaran ya, yang tidak Pak, ya? berat lah, gitu kan, misalnya lalat ataupun bau. Oleh karenanya saya pikir ini merupakan suatu prospek ekonomi yang Untuk cukup baik ke ya? depannya. Maka ini saya usahakan, saya kembangkan di sela-sela kegiatan-kegiatan kantor. Jadi hari Sabtu, hari Minggu saya sisihkan waktu untuk memperhatikan usaha-usaha itu. Berapa lama nih Pak berdirinya usaha ini? Usaha ini untuk yang close house ini baru mulai dari salsa. Tapi kalau yang dulu yang terbuka, sistem terbuka itu saya lebih kurang 4-5 tahun bergelut di ayam potong itu. Berarti lumayan lama ya Pak ya? Iya, lumayan lama, dan itu diteruskan oleh adik-adik saya. Dengan sistem sekarang di mana perkembangan sudah sangat modern, yang lebih besar berarti yang Pak lebih ya? besar, dan keuntungannya juga cukup menjanjikan, sehingga kita berupaya untuk untuk membantu tentunya. Yang jelasnya kita berupaya untuk memaksimalkan ya, potensi yang ada pada kita, kemudian juga kita punya kesempatan untuk menarik tenaga kerja di masyarakat sekitarnya. Insya Allah mudah-mudahan ini sukses untuk kedepannya. Iya, menarik sekali pemirsa. Pada hari ini kita sharing bersama Pak Asnawi tentunya dengan perjalanan karir beliau yang berawal dari seorang aktivis ternyata, dan saat ini menjadi seorang pengusaha peternakan. Baik pemirsa, untuk menggali lebih dalam, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di segmen selanjutnya.